Kita masih melanjutkan pembahasan tentang graf pohon. Di sini nanti kita akan banyak melihat teorema-teorema yang terkait dengan sifat dari graf pohon. Teorema pertama yang akan kita lihat, suatu graf adalah pohon jika dan hanya jika ada lintasan yang unik antara sembarang dua simpul pada graf tersebut. Jadi suatu graf pohon jika dan hanya jika ada lintasan yang unik antara sembarang dua simpul di pohon tersebut. Sebagai contoh, misalnya saya bisa buat di sini graf pohon. Misalkan di sini graf pohon saya terdiri dari 5 simpul seperti ini. Di sini ini adalah contoh graf pohon dan dikatakan tadi jika graf ini adalah suatu pohon, saya sebut saja T, tree, pohon, maka ada lintasan yang unik antara sembarang dua simpul. Artinya, kalau saya mengambil simpul ini dengan simpul ini, ada lintasan yang unik di antara keduanya, yaitu ini. Dan kalau saya mengambil simpul ini dengan simpul ini, ada lintasan yang unik di antara keduanya. Kemudian saya mengambil simpul ini dengan simpul ini, juga ada lintasan yang unik di antara keduanya. Dan jika saya mengambil simpul ini dan simpul ini, juga ada lintasan yang unik di antara keduanya. Kalau Anda mengambil sembarang dua simpul yang manapun, misalnya saya mengambil simpul ini dengan simpul ini, maka ada lintasan yang unik antara dua simpul. Itu yang disebut jika dari kiri ke kanan ya. Tapi kita juga harus dari kanan ke kiri juga bisa dilakukan. Anda bisa cek di sini. Kalau saya mengambil sembarang dua simpul di graf ini, di graf T ini, maka ada lintasan yang unik di antara dua simpul ini, sembarang dua simpul ini. Nah, ketika itu dipenuhi, maka graf ini adalah graf pohon. Nah, untuk membuktikan hal ini, kita mulai arah ke kanan. Kita asumsikan T adalah graf pohon. Maka T terhubung dan tidak memuat lingkaran. Mengapa? Karena ini adalah definisi dari pohon ya, terhubung dan tidak memuat lingkaran. Nah, misalkan X dan Y adalah dua simpul di T. Karena T terhubung, maka ada satu lintasan antara X dan Y. Ada lintasan yang ada satu, ya. Karena terhubung, kan definisi terhubung adalah ada lintasan antara sembarang dua simpul pada graf tersebut. Nah, selanjutnya jika X dan Y, lintasan X dan Y itu harus tunggal. Sebab jika lintasan X dan Y, ada lintasan X dan Y yang lain, maka akan terdapat lingkaran di T. Maksudnya gini, ini ada X dan Y. Sembarang ya, X dan Y sembarang. Dan karena grafnya, T-nya tadi terhubung, maka pasti ada lintasan. Kita nggak tahu melalui apa, gitu. Mungkin ada simpul-simpul di sini, dan antaranya kita nggak tahu. Tapi yang pasti ada satu lintasan, ada lintasan dari X dan Y. Gitu. Nah, lintasan ini harus tunggal. Sebab jika tidak tunggal, artinya kalau ada lintasan yang lain dari X ke Y, maka kedua lintasan tersebut akan membentuk lingkaran. Sehingga terbukti jika T adalah pohon, maka ada lintasan yang unik antara sembarang dua simpul. Jadi kalau kita mengambil sembarang dua simpul, hanya ada satu lintasan di antara mereka. Sekarang kita akan membuktikan kebalikannya. Jika ada lintasan yang unik antara sembarang dua simpul pada suatu graf, maka graf itu adalah graf pohon. Asumsikan terdapat lintasan tunggal antara sembarang dua simpul XY di T. Artinya T itu terhubung, karena definisi terhubung adalah ada lintasan antara sembarang dua simpul XY di T. Jadi kalau misalnya saya mengambil ini XY, dan ini adalah T, saya nggak tahu seperti apa grafnya, tapi ini ada simpul X, ada simpul Y di sana, dan ada lintasan yang tunggal antara X dan Y. Maka kita bisa simpulkan T-nya adalah terhubung. Kemudian graf T tidak mungkin memuat lingkaran. Mengapa? Sebab andaikan T memuat lingkaran yang memuat simpul X dan Y, maka akan ada dua lintasan yang menghubungkan simpul X dan Y. Gitu. Jadi seandainya ini tidak mungkin memuat lingkaran. Sebab seandainya memuat lingkaran, maka akan ada dua lintasan yang menghubungkan X dan Y.
simpul X dan simpul Y. Sehingga sebab ketika Anda punya lintasan yang pertama ini, terus Anda punya lintasan yang lain, kalau Anda mempunyai lingkaran di sini, maka Anda akan mempunyai lintasan yang lain dari X dan Y. Dan itu tidak sesuai dengan bahwa tadi ada lintasan unik antara X dan Y, gitu ya. Jadi suatu graf yang mempunyai lintasan tunggal antara dua simpul sembarang adalah graf pohon. Teorema selanjutnya, pohon non-trivial memiliki setidaknya dua simpul ujung atau simpul berderajat satu ya. Non-trivial di sini artinya banyak simpulnya lebih besar sama dengan 2 ya. Kalau hanya satu kita sebut trivial. Gitu. Dan di sini memiliki setidaknya dua simpul. Tadi kita sudah daftarkan kalau pohon berderajat dengan orde 2 itu hanya ada ini kemungkinan, dengan orde 3 seperti ini, dengan orde 4 kita bisa menggambar dua jenis pohon dengan orde 4. Ini. Dan Anda lihat pada pohon berderajat 2 ini ada dua simpul ujung. Di sini juga ada berderajat 3 ada dua simpul ujung, di yang berderajat 4 yang ini ada dua simpul ujung, sementara yang ini ada 3 simpul ujung. Teorema ini mengatakan memiliki setidaknya dua simpul ujung. Nanti Anda bisa buktikan bahwa ini benar, soalnya paling sedikit bentuknya adalah lintasan seperti ini di mana ada dua simpul ujung. Kemudian teorema berikutnya, pohon berorde n memiliki ukuran n-1. Jadi kalau tepat ya, kalau ordenya n, maka ukurannya adalah n-1. Kalau ordenya 2, maka banyak busurnya adalah 1. Kalau ordenya 3, maka banyak busurnya adalah 2, n-1. Kalau ordenya 4, seperti ini, maka banyak busurnya adalah tepat 3. Baik yang di atas atau yang di bawah ya. 3. Jadi kalau pohon berorde n memiliki ukuran n-1. Ini kalau seandainya kurang dari n-1 nanti grafnya menjadi tidak terhubung, dan kalau lebih dari n-1 maka grafnya akan memuat lingkaran. Jadi harus tepat n-1. Nah, menggunakan teorema ini kita bisa memberikan misalnya contoh seperti ini. Derajat simpul dari pohon T tertentu yang berorde 13 adalah 1, 2, dan 5. Jadi di sana ada 13 simpul, tapi derajatnya itu hanya di sini diberitahu dalam contoh ini hanya 1, 2, atau 5. Jika T memiliki tepat 3 simpul berderajat 2, berapa banyak simpul ujung yang dimilikinya? Pertanyaannya, berapa banyak yang berderajat 1 simpul ujung? Nah, untuk menjawab ini, kita tahu tadi banyak simpulnya, N-nya adalah 13, sehingga kita tahu banyak busur. Banyak busur, itu akan sama dengan 12 ya. Kemudian diketahui bahwa ada 3 simpul yang berderajat 2, gitu. Kemudian kalau kita misalkan X adalah banyak simpul berderajat 1 atau simpul ujung. Kemudian 3 berderajat 2, berarti sisanya masih ada berapa nih? Sisanya adalah 10, maka sisanya 10 minus X ya, supaya totalnya 13. Itu adalah banyak simpul yang berderajat 5 ya. Sehingga dapat kita buat persamaan nanti X ditambah 3 kali 2, karena ada 3 yang berderajat 2, ditambah 10 minus X kali 5 harus sama dengan ini 2 kali 12 ya, banyak busurnya. 2 kali 12. Itu total derajat. Yang ini kan total derajat ya. Dan ini adalah total derajatnya, 2 kali banyak busur. Dan nanti Anda akan temukan bahwa X-nya di sini sama dengan 8 ya. Jadi ada 8 simpul yang berderajat 1. Nah,
Dari teorema yang ini diperoleh akibat yang di bawah ini. Setiap hutan berorde N dengan K komponen memiliki ukuran N-K. Misalkan saya punya hutan di sini berorde 4 dengan 2 komponen, maka banyak busurnya adalah N-K. Ada dalam kasus ini tadi ordenya 4 dengan 2 komponen, N-nya 4, K-nya 2, maka banyak busurnya adalah N-K. Dalam kasus ini adalah 2. Ini akibat ini sifat ya, jadi selalu berlaku. Teorema selanjutnya, misalkan G adalah graf dengan orde N dan ukuran M. Jadi banyak busurnya M. Jika G memenuhi 2 dari sifat yang di bawah ini, maka G adalah pohon. Di sini ada 3 sifat yang didaftarkan. Kalau memenuhi 2 dari ketiga sifat ini, maka graf G adalah pohon. Artinya kalau G terhubung dan G asiklik, maka adalah pohon. Kalau G terhubung dan M sama dengan N-1, banyak busurnya adalah N-1 adalah, maka dia adalah graf pohon. Bisa juga jika G asiklik dan M-nya sama dengan N-1, maka G adalah graf pohon. Jadi kalau Anda buat di sini, Anda 2 dipenuhi. Kalau 2 dari sifat ini dipenuhi, maka graf tersebut adalah graf pohon. Selanjutnya kita melihat teorema ini. Misalkan T adalah pohon berorde K. Jadi banyak simpul pada T adalah K. Dan jika G adalah graf dengan derajat terkecil lebih besar sama dengan K-1, maka T isomorfik dengan beberapa subgraf dari G. Artinya T itu pasti berada di G. Jadi ada subgraf dari G yang sama, yang isomorfik dengan T, itu maksudnya. Nah, maksudnya bagaimana? Misalnya saya punya pohon berderajat dengan orde 3. Kita tahu pohon dengan orde 3 hanya seperti ini. Dan kalau saya punya graf G yang derajat terkecilnya adalah 2. Derajat terkecilnya 2 ya. Kalau saya punya di sini G yang derajat terkecilnya 2, berarti ini derajat terkecil 2, maka misalkan ini simpul dengan punya derajat terkecil, maka dia akan bertetangga dengan setidaknya 2 simpul yang lain ya, karena derajat terkecilnya adalah 2. Ini tadi kita mengambilkannya sama dengan 3, maka K-1 delta G itu lebih besar sama dengan K-1. Ini sama dengan 2, jadi derajat terkecil dari G, kita tidak tahu berapa orde dari G. Saya tidak tahu berapa ordenya dari G, tapi di sini ada simpul V yang dengan derajat yang memiliki derajat terkecil. Dan kita tahu derajat terkecil dari V ini adalah 2, maka V ini pasti bertetangga dengan setidaknya 2 simpul yang lain. Ya. Ini boleh lebih besar. Ini kalau kita mengasumsikan 2, berarti boleh 3, atau kalau seandainya 3, berarti akan bertetangga dengan simpul yang lain lagi. Gitu. Sehingga ketika ini terjadi, maka di G pasti kita bisa menemukan subgraf yang sama dengan pohon T ini. Subgraf yang berbentuk yang sama dengan pohon T ini. Dalam kasus ini adalah subgrafnya. Ya, itu. Nanti ini bisa berlaku untuk sembarang K. Bukti dari teorema ini Anda bisa lihat di buku secara detailnya. Kemudian kita akan melihat teorema, di mana teorema ini memberikan definisi yang setara dari pohon. Misalkan T adalah graf dengan N simpul, maka semua pernyataan berikut adalah ekivalen. Anda tahu ya, di ALIN Anda sudah mengetahui pernyataan ekivalen, artinya jika satu benar, maka yang lain juga benar. Pertama, T terhubung dan tidak mengandung lingkaran. T mempunyai N-1 busur dan tidak mempunyai lingkaran. T terhubung dan mempunyai N-1 busur. T terhubung dan menghapus satu busur dari T membuat T tak terhubung. Kemudian sembarang 2 simpul pada T dihubungkan oleh tepat satu lintasan.
T tidak mengandung lingkaran, tapi penambahan sembarang busur baru akan membentuk satu lingkaran. Ini adalah definisi-definisi. Semua pernyataan ini setara ini menyatakan pohon. Jadi kalau Anda ditanya apa itu pohon, Anda bisa memilih salah satu dari pernyataan ini, tergantung kebutuhan Anda. Mau dikaitkan dengan apa? Apakah dia mau dikaitkan dengan terhubung, atau dikaitkan dengan membuat lingkaran atau tidak, atau apakah dia dikaitkan dengan banyak busur pada T, atau bisa juga Anda kaitkan dengan jembatan kalau salah satu di mana semua nanti si busurnya adalah jembatan, sehingga kalau Anda hapus satu saja maka membuat grafnya tidak terhubung atau apa, bisa Anda lihat di sini sesuai dengan kebutuhan. Anda mungkin bisa mencoba membuktikan teorema ini.